Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabar? Baik. Sebelum kita belajar pada hari ini, kita memulainya dengan membaca Asmaul Husna dulu serta doa. Ya Allah ya Rahman ya. Baik anak-anak, sudah siap belajar biologi pada hari ini? Masih ingat pembelajaran atau materi yang sudah Bapak ajarkan minggu kemarin? Oh, kamu? Pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari rantai kehidupan makhluk hidup, yaitu ada produsen, contohnya tumbuhan, konsumen 1, contohnya jangkrik, konsumen 2, contohnya burung, konsumen 3, contohnya manusia, dan dekomposer. Baik, tepuk tangan buat teman kita yang sudah menjelaskan tadi. Baik ya, jadi dia masih ingat. Kita sudah belajar tentang rantai kehidupan, yang mana rantai kehidupan itu ada makhluk hidupnya. Nah, perhatikan slide yang Bapak jelaskan ini ya, akan Bapak jelaskan ini. Nah, ini ada dua gambar. Gambar pertama apa? Kegiatan di pasar. Gambar kedua, kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi anak-anak, dua gambar ini memiliki kesamaan, yaitu kesamaan saling berinteraksi, tapi lingkungannya berbeda. Oleh karena itu, perhatikan slide yang akan Bapak jelaskan. Nah, lingkungan yang berbeda tadi itu disebut ekosistem. Ekosistem adalah suatu area yang di dalamnya terdapat interaksi antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya. Jadi anak-anak, ekosistem itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ekosistem darat, dan yang kedua ada ekosistem perairan. Pada hari ini kita akan membahas atau mempelajari tentang ekosistem darat. Perhatikan, ekosistem darat ini tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Karena ekosistem darat merupakan lingkungan tempat hidup manusia dan makhluk hidup lainnya untuk berinteraksi, yang berupa daratan dan juga ada sebagian airnya. Itu pengertian dari ekosistem darat. Nah, ekosistem darat ini terbagi menjadi beberapa jenis. Ada gurun, hutan, taiga, tundra, perkotaan, pedesaan, dan padang rumput. Kita hidup di lingkungan mana atau ekosistem mana? Perkotaan ya. Nah, perkotaan dan pedesaan adalah tempat hidup kita berinteraksi sebagai manusia. Nah, ini contoh atau jenis ekosistem darat. Ada gurun, ada taiga, ada hutan, ada tundra, juga ada padang rumput, ada pedesaan, serta ada perkotaan. Nah, jenis-jenis ekosistem darat memiliki hubungan satu sama lain. Contoh lingkungan yang kita tempati sekarang. Pertanyaannya, asalnya dari mana? Nah, kita kan tinggal di perkotaan dan juga sebelumnya ada yang di pedesaan. Pedesaan dan perkotaan itu pasti ada asalnya ya. Next. Nah, bagaimana caranya sampai tempat yang kita tinggali sekarang ini dapat terbentuk? Nah, dimulai dari hutan. Hutan ditebang-tebang menjadi padang rumput. Padang rumput dikelola menjadi pedesaan. Pedesaan dikelola menjadi perkotaan. Nah, caranya untuk dari hutan ke perkotaan adalah dengan cara membuka lahan. Membuka lahan ini anak-anak caranya adalah dengan cara membakar. Kenapa? Karena dengan membakar lahan ini adalah cara yang paling cepat. Nah, membakar lahan adalah cara yang sudah dilakukan oleh orang-orang dulu karena termasuk cara tercepat dan terefisien dalam membuka lahan dengan tujuan untuk areanya dapat segera ditempati.
Membakar lahan ini juga diaplikasikan dalam mengatasi masalah sampah. Karena dengan membakar adalah cara tercepat dan terefisien. Namun dampak yang diakibatkan dari membakar ini sangat buruk untuk kehidupan kita sebagai manusia. Seperti permukaan atmosfer bumi yang bisa terkikis, segala aktivitas kehidupan yang menjadi terhambat, dan makhluk hidup dapat mengalami yang namanya ispa. Nah, kebakaran lahan ini sangat merugikan. Ini contohnya ya. Dampak yang bisa dialami adalah ispa, infeksi saluran pernapasan akut. Juga seperti gambar kedua, aktivitas kehidupan terganggu. Pertanyaannya, langkah yang dapat dilakukan jika terjadi kebakaran lahan. Nah, ini bisa kalian lakukan ya. Pertama, bisa segera laporkan kepada pihak yang berwenang seperti kepolisian ataupun dinas-dinas kelingkungan seperti itu. Yang kedua, lakukan pemadaman gunakan peralatan yang dapat mematikan api secara cepat. Bisa disiram pakai air seperti itu. Yang ketiga, tidak membuang puntung rokok dan membakar sampah sembarangan. Nah, ini yang penting, paling penting ya. Yang selanjutnya, gunakan masker bila udara telah berasap. Oke? Sekarang, Bapak ingin menjelaskan pengelolaan sampah yang tepat. Sebelumnya, perhatikan, harus diketahui bahwa sampah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sampah alami, juga ada sampah plastik. Nah, jadi penting sekali kita untuk dapat memilah sampah sesuai jenisnya. Nah, contoh mengelola sampah yang salah. Yang pertama, membuang sampah ke sungai. Yang kedua, membuang sembarangan. Nah, ini adalah contoh yang salah. Nah, contoh mengelola sampah yang tepat, contohnya adalah, nah ini, dengan cara seperti yang digambar ini. Dengan cara menguburnya di tanah adalah solusi terbaik. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, Bapak ingin membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok pertama ada yang membuat poster untuk mengatasi dampak kebakaran hutan atau karhutla. Kelompok kedua adalah kita belajar mengelola sampah. Oke? Kita sudah belajar tadi mengelola sampah yang tepat dengan cara mengubur, dan juga kita sudah membuat poster dan kita tempel di mading. Sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas dari Bapak. Tugasnya berupa mengerjakan atau menjawab pertanyaan, tapi dengan cara yang berbeda. Kita main games. Sudah kita pelajari pelajaran atau mata pelajaran biologi pada hari ini. Bagaimana? Kayaknya sudah paham ya. Tapi Bapak minta kalian untuk berani menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita pelajari pada hari ini. Siapa yang berani menyimpulkan? Oke. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, kita sudah mempelajari yang pertama pengertian ekosistem, dan ekosistem terbagi menjadi dua. Yang kedua, belajar jenis ekosistem darat. Ketiga, dampak pembakaran lahan. Keempat, antisipasi dari pembakaran lahan dan membuat poster. Yang kelima, pengelolaan sampah yang tepat atau mengubur sampah. Nah, baik anak-anak, tadi teman kalian sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Waktunya juga sudah hampir selesai. Bapak rasa sudah cukup. Bapak ingin mengingatkan kembali kepada kalian, minggu depan kita belajar mata pelajaran biologi lagi dengan materi ekosistem perairan. Baik, Bapak tutup anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Salah hilap mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.